berapa kali, ke Aceh saya sudah 3 kali, ke Sumatera Utara 2 kali, ke Sumatera Barat baru 1 kali. Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Ya, karena kan ini sudah hampir 1 bulan, Rati sudah memasuki pekan ketiga, masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh ini kan berada di lokasi pengungsian. Jadi Presiden selain membuka akses jalan yang utama, kemudian juga fokus terhadap bagaimana kemudian mereka ini bisa sementara berada di hunian tetap maupun juga hunian sementara begitu. Betul, jadi Presiden tidak mau lagi nantinya ada kendala lahan, kendala birokrasi dan lain sebagainya untuk segera dapat merealisasikan dari hunian tetap dan juga hunian sementara. Dan kabarnya 1 bulan inilah harusnya hunian sementara ini sudah rampung semua. Iya, kalau Pak Presiden punya dipercepat ya gitu kan. Tapi kita bahas bagaimana realisasi di lapangan, memungkinkan atau tidak, skemanya juga seperti apa. Sudah hadir bersama kami saat ini ada Pak Didi Hoirul, Sekjen Kementerian dari PKP. Selamat pagi Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir, sudah lama ya nggak lama ya. pagi-pagi dan pagi-pagi. Ada iya, sih sama-sama Mbak. Dan kami juga sudah tersambung Bapak-bapak. Ini ada Bupati Gayo Luas, ada Pak Suhaidi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bupati. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bupati, sudah jelas arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait hunian sementara dan juga hunian tetap. Kalau kita berbicara mengenai wilayah Gayo Luas sendiri Pak, ini pasca bencana sebenarnya sudahkah ada pendataan secara spesifik berapa kebutuhan rumah bagi warga terdampak di Gayo Luas, karena memastikan jumlah serta penerima bantuan ini kan harus benar-benar datanya real begitu Pak, sehingga tepat sasaran nantinya. Sudah adakah pendataan? Ya, terima kasih Mbak Maria dan Rania. Untuk di pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Luas, itu kita terus pastikan bahwa berapa jumlah korban rusak berat dan rusak ringan untuk rumah masyarakat kita yang terkena dampak. Dan termasuk hari ini kita sedang berproses untuk menetapkan kawasan hunian sementara dan hunian tetap.
karena ada 11 desa, Mbak, itu memang kita pemerintah daerah harus berdasarkan kajian teknis, itu kita harus merelokasi, Mbak. Merelokasi karena desa ini memang selama ini mereka persis berada di pinggir sungai gitu. Jadi untuk ke depan tentu ini tidak mungkin kita membangun hunian sementara atau hunian tetap masih di lokasi yang sama. Artinya kita nanti dari pemerintah daerah akan berupaya mencarikan lahan yang aman dan nyaman bagi masyarakat kita yang terdampak untuk dibangunkan hunian sementara dan hunian tetap gitu, Mbak. Ya, tapi begini Pak Bupati, karena kan ini ada 11 desa, artinya kan butuh hunian yang juga cukup banyak kan. Lahan ini apakah kemudian masih ada yang bisa dimanfaatkan di sekitar area utama atau rumah tempat tinggal awal dari para warga ini? Ya, untuk yang 11 desa ini kami pikir sudah tidak bisa dimanfaatkan di sekitar di mana mereka tinggal sebelumnya gitu, Pak. Nah, makanya kita harus merelokasi. Kecuali untuk desa-desa yang terdampak yang lainnya, di situ juga kita temukan rumah yang rusak berat dan rusak ringan gitu. Nah, itu mungkin masih memungkinkan. Jadi total rumah rusak berat itu hilang dan hanyut, kemudian rusak berat yang tidak bisa ditempati lagi itu totalnya ada sekitar data sementara ya Mbak, data sementara itu 5.014 unit rumah. Kemudian jumlah yang rusak ringan itu 457 unit. Itu total kerusakan data sementara yang kita terima gitu Pak Nataya. Dan hari ini kita sedang kebut untuk by name by address sehingga nanti memudahkan bagi siapa saja baik dari PKP sendiri atau dari BNPB untuk melakukan tindak lanjut pembangunan hunian sementara ataupun hunian tetap itu Pak Priya. Ya, Pak Bupati tadi Anda mengatakan bahwa lebih dari 5.000 lah rumah yang dapat dikatakan ini rusak berat ya Pak di 11 desa. Dari sisi Anda sendiri bagaimana ini memetakan lokasi-lokasi lain yang aman Pak yang untuk relokasi dari para korban terdampak, baik untuk hunian sementara atau hunian tetap nantinya? Sudah ada lokasi-lokasi yang mungkin dipetakan oleh Pemkab? Sudah Mbak, kita sudah petakan dan kita sudah carikan tempat pembangunan hunian sementara dan relokasi. Mungkin hari ini juga tim kita masih ada di lokasi Mbak, di kecamatan-kecamatan untuk menetapkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Saya pikir sudah 80% Pak. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini kita bisa kirimkan langsung ke Kementerian PKP, BNPB dan Kementerian PKP untuk dilakukan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap barangkali nanti Pak secara bertahap itu. Nah, insya Allah tidak ada masalah Pak, karena kita juga pemerintah daerah. Dari lokasi awal Pak? Gimana Mbak? Kalau boleh tahu mungkin lokasinya seberapa jauh dari lokasi awal? Oh itu variasi Mbak, mungkin ada yang 1 kilometer, ada 500 meter dari lokasi awal. Yang penting menurut kita ini sudah tidak berada lagi di bantaran sungai gitu Pak. Jadi secara perlahan yang 11 desa ini memang itu mereka itu tinggal di pinggiran sungai seperti yang foto yang kita lihat ini itu adalah desa itu Pak. Jadi itu langsung kita relokasi ke daerah yang lebih tinggi dan agak jauh dari pinggir sungai gitu Pak. Ya, karena kan kalau kemudian lokasinya terlalu jauh, pastikan yang menjadi pertimbangan adalah ekosistem yang sudah ada kan dari lokasi sekolah, kemudian juga pekerjaan, lahan pertanian dari warga setempat begitu Pak. Apakah ini juga kemudian menjadi bagian pertimbangan Anda dan juga tim untuk memetakan lokasi-lokasi lahan untuk hunian sementara maupun hunian tetap nantinya? Saya pikir kalau memang itu direlokasi, Mbak, tentunya kan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi harus memikirkan juga fasilitas-fasilitas umum tentunya, Mbak, seperti sekolah, kemudian masjid dan musola dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tentu ini akan mengikut, kecuali rumah yang rusak berat untuk desa-desa yang tidak kita relokasi itu mungkin masih dapat memanfaatkan daerah-daerah yang kita relokasi, kemudian masih dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang masih tersisa. Mungkin kalaupun ada rusak fasilitas umum yang rusak, tentunya kita akan merehabilitasi dan merekonstruksi gitu Pak Maria. Oke.
Pak, kalau berbicara mengenai data sendiri, tadi memang sedang dirampungkan oleh Pemkab sendiri ya Pak. Tapi kalau berbicara mengenai data, ini kan menjadi kebutuhan dasar untuk nantinya pemerintah pusat merumuskan kebijakan berapa banyak mungkin kebutuhan dari hunian tetap dan juga sementara di sana. Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya untuk kementerian-kementerian terkait? Ya, kita terus berkomunikasi dengan kementerian dan kemarin juga kita sudah ada petugas khusus dari Balai Perumahan Pemukiman Aceh untuk memverifikasi data yang sudah kita siapkan ini. Nanti setelah dilakukan verifikasi oleh Balai Perumahan dan Pemukiman, tentunya data ini akan kita kirimkan secara resmi ke kementerian untuk dibangunkan rumah sementara atau rumah tetapnya gitu, Pak. Kita sudah ada petugasnya gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kami coba langsung konfirmasi kepada pihak Kementerian PKP. Pak Didi, sudah betulkah memang sudah merangkum begitu ya data-data kebutuhan lahan dari setiap daerah di bencana tersebut, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, termasuk Aceh, bahkan Gayo Luas juga sudah ya? Terima kasih Pak Kate. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat Bapak. Semoga segera pulih semuanya dan masyarakat segera mendapatkan penanganan yang terbaik. Amin. Ya. Baik Mbak Kate, betul yang disampaikan Pak Bupati dan sesuai dengan arahan Pak Presiden pada saat rapat yang di Banda Aceh pada waktu dan sempat mengunjungi, setelah itu dikumpulkan semua menteri termasuk Menteri PKP dan kemudian segera bergerak cepat Pak Menteri untuk menugaskan tim Kementerian PKP bersama-sama bergabung dengan Satgas ya, dengan kepolisian, TNI, kemudian Pemda, BNPB terutama dan terjun langsung ke Aceh, ke Sumatera Utara dan juga ke Sumatera Barat. Jadi bersama-sama dengan tim kita mengidentifikasi kerusakan-kerusakan rumah, baik itu yang rusak berat, hanyut, kemudian ringan sampai dengan yang sedang. Dan data-data inilah yang kemudian menjadi bahan untuk penanganan. Tadi sampaikan Pak Bupati, penanganan pertama tentu tanggap darurat dilakukan oleh BNPB dan Satgas di Pemda. Selanjutnya ada transisi dan kemudian adalah tahap rehab rekonstruksi. Dan hunian tetap betulnya di tahap rehab dan rekonstruksi, tapi sesuai dengan arahan Presiden bahwa Kementerian PKP bergerak lebih aktif ya bersama dengan tadi Pemda dan BNPB untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang berpotensi untuk menjadi hunian tetap. Jadi simultan, sampaikan Pak Bupati juga, termasuk Gayo Luas ya Pak Bupati, terima kasih Pak, tim kami dari Balai bersama-sama dengan tim pusat juga sudah keliling ya mengidentifikasi lahan-lahan, terutama yang milik Pemda. Ya, dan yang kemudian tadi untuk masyarakat yang bisa untuk direlokasi tapi dengan tetap memiliki dukungan sarana-prasarana yang dibutuhkan, misalkan dekat sekolah, dekat masjid, tadi disampaikan Pak Bupati dekat sarana umum. Gitu. Dan ini sudah dilakukan baik itu di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Pak, kalau kita berbicara mengenai timeline sendiri, Pak, untuk dalam jangka waktu dekat ini mungkin berapa banyak rumah yang akan dipersiapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian PKP, Huntara maupun Huntap ini Pak? Dan wilayah, apakah memang secara merata berjalan untuk 3 provinsi ini atau bagaimana? Ya, pertama untuk Huntara kan disiapkan oleh BNPB dengan Pemda ya, ya Mbak Maria ya. Sedangkan Huntap ini sudah simultan ya, sedang di semua ya, tidak Aceh dulu, Sumbar dulu atau Sumut dulu, tapi semuanya bersama-sama. Dan sebagaimana dilaporkan Pak Menteri pada saat sidang Kabinet Paripurna, ada 2.000, bahkan tadi malam sudah dirapatkan juga dipimpin Menteri Hukum dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian juga dari Pemda, Pemprov Aceh, Pemprov Sumbar, dan Pemprov Sumut. Jadi ada 2.600 ya yang disiapkan duluan, ya 2.600 rumah yang disiapkan duluan untuk tadi setelah lahan semua relokasi yang diusulkan Pemda ini sudah siap. Oke, Pak Didi kan untuk bencana ini kita tahu bersama bahwa kondisi terparah dan juga banyaknya rumah yang kemudian rusak berat kan paling besar berada di wilayah Aceh. Betul. 2.600 ini nanti pembagiannya di 3 provinsi seperti apa Pak? Nah ini nanti dibicarakan di level kementerian dan juga dengan pemerintah daerah. Tergantung nanti kesiapan dari pemerintah daerah, kemudian lahannya, kemudian tadi kesiapan masyarakat dan tingkat dari transisi ya yang sudah bisa dilakukan untuk penanganan itu. Ya. Dan lokasi sendiri Pak, kita menginginkan mungkin nanti harapannya walaupun
tadi Maria sudah mengatakan di beberapa tempat bahkan ini ekosistemnya sudah terbangun, baik sekolah, kemudian juga mata pencarian warga di sana. Tapi pemerintah memastikan juga relokasi yang tepat, aman, sehingga tidak lagi masyarakat ini terdampak, mungkin jangan sampai ada banjir susulan atau bencana susulan nantinya. Nah, betul sekali Mbak Kate. Jadi di tim kami juga, di tim PKP bersama dengan Pemda BNPB juga melibatkan ahli geologi ya. Ya, kemudian juga ahli lingkungan untuk memastikan bahwa relokasi baru itu tidak sama resikonya dengan yang lokasi sebelumnya terhadap bencana. Dan memiliki mitigasi-mitigasi. Saya kira Pak Bupati, Pemda juga memiliki prasyarat itu semua. Dan itu akan dipadukan sehingga nanti lokasi baru itu dijamin masyarakat ya akan termitigasi dari bencana yang sama. Gitu. Kita penasaran Pak terkait dengan mekanismenya nanti seperti apa. Artinya kan bantuan pemerintah ini kan berupa rumah ya, tidak berupa uang tunai. Kemudian juga pembagiannya terhadap rumah yang rusak ringan, rusak berat, dan juga rusak sedang. Seperti apa? Apakah semua masyarakat terdampak akan mendapatkan rumah baru atau bagaimana Pak Didi? Ya, saya kira ada klasifikasinya ya. Yang prioritas pertama tentu rumah yang hanyut ya, yang hilang ya. Kalau hilang itu kan pasti relokasi itu ya. Iya, tidak tersisa itu pasti akan direlokasi, disediakan rumahnya. Yang kedua rusak berat, seperti yang disampaikan Pak Bupati juga, rusak berat ada dua, bisa di lokasi yang terdekat atau di tempat yang sama, misalkan di Sumbar dan sebagainya itu. Kalau Aceh kan sungai ya di ininya. Nah ini bisa direlokasi juga ya rusak berat ini. Kalau sedang dan rusak ringan mungkin renovasi ya pilihannya. Renovasi. Ya, iya bisa. Dan itu ada subsidi pilihan. juga dari PKP? Ya. Nanti APBN akan diintegrasikan ya semua kementerian lembaga ya nanti akan disediakan untuk itu. Standar untuk kualitas dari rumah tetap dan runtap lah ya, rumah tetap ini seperti apa nantinya Pak? Runtap saya kira sudah ada standarnya ya dari BNPB maupun nanti dari Kementerian PKP. Runtap ini seperti yang sudah kita sediakan juga Mbak, yang di Lewotobi, kemudian di Sumatera Utara ya, di Padang, di Agam, Agam, kemudian di Sulawesi Utara. Tipe 36 ya Pak ya? Tipe 36 atau sampai dengan tipe 45 ya. Dan itu layak ya? Untuk ya atap, dinding, kemudian lantai gitu ya, dan jalan lingkungan ya. Lengkap dengan toilet dan kamar mandi ya. Sarananya. Ya. Oke. Mungkin Pak Trubus boleh menanggapi, ini kan rencana pemerintah bergerak cepat ya, tapi kan perlu memang banyak aspek yang diperhatikan juga oleh pemerintah. Dari sisi Anda, apa poin-poin yang paling penting yang harus diperhatikan? Iya, poin paling utama adalah bagaimana masyarakatnya itu sendiri ketika ditempatkan yang baru, dia nanti merasa cocok. Karena berbagai kasus sebelumnya itu selalu tidak mau direlokasi dan mereka balik lagi ke mata pencarian yang itu yang terjadi dulu di Lumajang kan seperti itu. Nah, maksud saya ini juga ini kan baru perencanaan di tingkat pemerintah, artinya tingkat government. Nah, bagaimana publik menerima si korban ini, nerima atau enggak? Itu harus ditanyakan dulu, ada sosial yang jelas. Jangan sampai nanti setelah sudah dibangun, biasanya itu terus berebut mereka, saya milih yang ini, milih yang ini, milih enggak. Pembagiannya ini seringkali jadi problem tersendiri. Nah, menurut saya ini juga hal yang penting karena mereka kan namanya korban bencana ya. Jadi jangan sampai kemudian mereka tidak merasa dilibatkan. Nah, itu yang harus penting. Yang kedua adalah yang penting adalah pemerintah cepat karena ini kan situasi sudah hampir sebulan dan menurut saya juga harus dipikirkan juga kolaborasi ini kan seringkali kan terkendala oleh ini kan memang ini kebijakan pemerintah kuat dalam hal ini presiden ya. Tapi kan di tingkat kementerian lembaga ini kan birokrasinya karena kan ini tidak hanya di ini ada status tanah kan dari agraria nanti yang penting harus penting pasti betul. Nah, kemudian juga nanti PU bagaimana akses jalannya. Nah, kemudian Kemendagri dari sisi pemerintah daerahnya banyak hal menurut saya yang harus dipersiapkan agar nantinya kemudian tidak istilahnya kalau sudah jadi tidak saling ini tidak mubazir juga tentu juga nggak ada ini kan hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang tiga menurut saya penting banget adalah bagaimana mereka ini masyarakat ini diperlakukan orang Jawa diwongke gitu ya. Jadi mereka ditempatkan kemana kemaunya gitu. Jadi ditanyakan dulu, jangan pemerintah sifatnya top down langsung aja diterapkan di sini. Tapi kan kondisi saat ini darurat, urgent begitu Pak? Iya, kalau yang sifatnya hunian sementara yang hunian tetap. Karena kalau sementara mereka tapi mah kalau terima. warga nanti kalau ditanya maunya di lokasi awal gitu kan, sedangkan lokasi itu kan lokasi yang rawan bencana itu loh Pak. Nah, itu dijelaskan, menurut masyarakat diajak ngomong ini loh kondisinya seperti ini. Karena masyarakat itu kan pemahamannya kan beda-beda. Dia masih berpikiran bahwa ya itu tanah saya, ini rumah saya, apalagi kan sebenarnya tanah ini kan menjadi problem tanah yang sudah ada sertifikatnya mudah, di sana ada titik-titiknya batasnya mana.
Nah, tapi kan tanah ada juga yang belum bersertifikat. Nah, ini kalau bersertifikat mereka harus bagaimana? Nah, ini kan harus ada penjelasan, jangan sampai kemudian nanti masyarakat merasa bahwa itu tanah saya, tetapi tanahnya kemudian dimanfaatkan untuk mendirikan rumah, tapi rumah bukan saya yang memiliki. Ini kan hal-hal yang harus jangan sampai suatu saat nanti menimbulkan gejolak di dalam kekecewaan lah. Nah, ini yang saya penting banget, yang banget sebenarnya ya ini konteksnya bagaimana mata pencariannya, karena orang akan berpikir gitu, begitu ditempatkan yang baru mata pencariannya kemana, ini yang harus dipikirkan dengan jelas. Tentu pemerintah daerah punya solusi, punya cara, tapi kan setidaknya ya kalau pemerintah pusat hanya menerima informasi dari pemerintah daerah kan, tetapi pemerintah daerah daerah kondisinya kan pemerintah daerah ya. Nah, ini yang pemerintah daerah ini harus betul-betul memastikan, artinya ketika dia melakukan verifikasi dengan BNPB itu dan tim itu juga itu harus betul memperhatikan bahwa ini tanahnya aman dan kondisinya memang dekat dengan mata pencarian, aksesnya sudah terbuka luas, misalnya jalan aksesnya seperti apa, bentuk konstruksi seperti apa, itu semuanya dijelaskan semua. Termasuk juga legalitas itu kan? Iya, masalah legalitas itu legalisme nomor satu itu, karena nanti tidak boleh suatu saat tanah itu, karena bisa saja kondisinya bergeser karena tertutup lumpur, ya kan, lumpur itu bergeser tanahnya itu. Oke, nah sebelum sampai ke sana mungkin kita coba konfirmasi dulu kepada Pak Bupati Pak Suhaidi, bagaimana kemudian sosialisasi terhadap warga yang kemudian nanti akan mendapatkan, termasuk dalam hal ini fokusnya adalah rumah hunian tetap itu ya, apakah kemudian sosialisasi sudah dilakukan? Respon masyarakat juga seperti apa Pak Bupati? Dijawabnya sesaat lagi, kami jeda dulu, kami kembali untuk Anda usai jeda. Indonesia, mereka punya cara untuk bagaimana membuat rumah dengan cara cepat. Tadi dibantu Pak Andre, anggota DPR RI dari Sumatera Barat. Kemudian juga kami juga ada yang selama ini kami pakai RISA, itu panel untuk bagaimana rumah yang dalam proses seperti sekarang. Jadi kita akan langsung melihat kebutuhannya berapa, kemudian kita langsung bicara dengan produsennya, kemudian juga kita juga sudah minta balai-balai kita untuk bisa memberikan masukan kepada Pemda lokasi-lokasi mana yang kira-kira bisa aman, ya bisa tidak terlalu jauh. Tentu ini rumah ini kan akar ya kehidupan dengan pasar, dengan sekolah anak-anaknya dan sebagainya. Jadi supaya bergerak dengan cepat gitu loh. Jadi tidak perlu berlama-lama ya, dengan situasi sekarang begini gotong royong aja. Jadi, ya, kita lanjutkan ya Pak Bupati, tadi pertanyaan bergantung saya Pak, bagaimana kemudian sosialisasinya kepada masyarakat, termasuk juga memberikan perhatian khusus bagi mereka yang mungkin khawatir nanti dengan adanya relokasi ini mata pencaharian mereka hilang. Silakan Pak Bupati. Ya, terima kasih Mbak. Itu memang kita dari pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi, berkoordinasi antara Propimda kemudian dengan Forkopimjam di tingkat kecamatan dan desa. Tetapi secara psikologis barangkali hari ini Pak, karena mereka juga betul-betul terganggu psikologisnya karena dahsyatnya dampak dari banjir bandang ini. Karena sebelumnya mereka tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Jadi ini sebenarnya bisa memudahkan pemerintah daerah untuk merelokasi. Mungkin kekhawatiran dari Bang Hardiansyah tadi juga itu saya sepakat, kita mencarikan lahan-lahan untuk relokasi, tentunya lahan yang nyaman gitu Bang Hardiansyah, sehingga dan untuk relokasi ini juga kita upayakan tidak terlalu jauh dari lokasi-lokasi yang terdampak sebelumnya gitu. Sehingga aktivitas mereka untuk sawah mereka, kemudian peternakan, perikanan dan lain, aktivitas ekonomi, perkebunan dan lain-lain itu masih tetap bisa dimanfaatkan. Karena memang kita upayakan lokasi-lokasi yang tidak terlalu jauh dari wilayah desa mereka sebelumnya yang terdampak berat itu gitu, Mbak Hardian. Baik, baik Pak Bupati. Jadi memang kalau dari sisi pemerintah daerah, kendala yang dihadapi apa Pak sejauh ini? Ya, mumpung ada Sekjen PKP di sini, silakan Pak Bupati. Baik, jadi kendala yang paling berat khusus untuk pemukiman ini tentunya mereka ini yang 5.000 sekian kepala keluarga ini, itu mereka ada di tempat pengungsian. Tentu hari ini adalah hari ke-20 kalau kami tidak salah pasca terjadinya banjir bandang. Tentu ini mereka juga sudah mulai khawatir gitu. Kapan pemerintah akan hadir. Tetapi saya juga berharap kepada Pak Didik barangkali dalam kesempatan ini, kalau memang memungkinkan untuk kita bangunkan hunian tetap
rumah yang tetap untuk yang 5.000 sekian warga ini saya pikir lebih bagus Pak. Jadi kita tidak berpikir dua kali harus hunian sementara dulu, tetapi kita bisa langsung membangun hunian tetap. Tentu ini juga tergantung kepada ketersediaan lahan yang kami siapkan. Tetapi saya yakin dalam beberapa hari ini Pak, ini nanti akan ada segera kami sampaikan lokasi-lokasi untuk relokasi yang 11 desa ini tadi Pak. Kemudian perlu juga saya tanyakan kepada Pak Didik barangkali syarat utama untuk hunian tetap ini Pak. Tentunya syarat utama yang harus kita penuhi itu satu Pak. Kemudian yang kedua, apakah ada anggaran untuk pembebasan lahan? Karena memang ini lahan-lahan masyarakat tentunya harus kita ganti rugi Pak untuk pembebasan lahan pembangunan hunian sementara ini. Kalau memang ada tentu ini sangat bagus dan mungkin bisa mengurangi beban pemerintah daerah untuk pengadaan relokasi lahan ini Pak, relokasi desa. Izin coba mungkin dijawab dulu ya Pak Bupati ya, biar bisa langsung terfasilitasi. Silakan Pak Didik. Ya, makasih Pak Bupati. Makasih Pak. Jadi betul Pak, semuanya berjalan simultan Pak ya, antara kita penanganan tadi pengungsi, kemudian hunian sementara ke agak hunian tetap. Bahkan setuju Pak Bupati kalau memang sudah ada lokasi yang siap, yang memenuhi semua persyaratan, baik itu legalitas, kemudian lokasi, kemudian mitigasi bencana, dan kesiapan dari para ini ya, pengungsi atau para masyarakat yang akan menempati, maka kemudian bisa juga langsung hunian tetap juga. Oh ya, bisa jadi tidak usah melalui hunian sementara dulu? Iya, tapi kan ini perlu ada tahapan-tahapan ya yang perlu dilakukan, termasuk pembangunan hunian tetapnya. Saya kira itu yang ini ya, yang setuju dengan Pak Bupati, dan semuanya sedang dikerjakan juga oleh tim baik itu Satgas di daerah maupun di pusat, baik itu oleh Kementerian Lembaga. Untuk pembebasan lahan? Nah, anggaran ini sedang dikoordinasikan terus ini oleh kementerian, dikoordinir oleh masing-masing kementerian ya, ada Menko Infra, Menko PMK, kemudian juga langsung dari Pak Presiden ya dan Pak Menteri gitu ya. Nah, ini sedang dikoordinasikan terus ya untuk bagaimana penyiapan. Saya kira sampaikan oleh Pak Presiden di sidang Kabinet Paripurna, anggaran siap, kita tetap bisa untuk menangani ya semuanya sampai dengan nanti masyarakat memiliki. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk 2.600 ini non APBN, nantinya tetap ada anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah pastinya ya. Betul. Ini tahapan awal kan? Tahapan awal dulu ya, tahapan awal dulu. Pak Didi, boleh juga ditanggapi poin dari Pak Trubus tadi terkait legalitas, jangan sampai hunian tetap ini nantinya tidak diminati masyarakat atau masyarakat ini berebut Pak. Dan apakah masyarakat perlu menyiapkan surat-surat dan lain sebagainya, karena kan ya sudah banyak yang hilang. Masyarakat udah nggak ada Pak ya, identitas diri, data surat-surat itu bagaimana kemudian mereka bisa memenuhi syarat-syarat dari pemerintah pusat? Saya kira satu, legalitas terhadap lahannya ya, nanti pemerintah daerah ini sebagian besar sudah pemerintah daerah ya, itu sudah menyiapkan tanah-tanah Pemda sebetulnya. Ada juga yang tanah dari kementerian gitu ya, contohnya ada dari Kementerian Agama dan seterusnya. Nah, ini mungkin legalitas dari tanah Pemda itu udah jelas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari masyarakatnya, saya kira pemerintah daerah yang akan mengidentifikasi penduduknya dan sebagainya, dan termasuk sosialisasinya, dan termasuk nanti menetapkan by name by address-nya ya, termasuk di mana lokasi untuk penduduk itu ya. Oke. Kalau untuk lahan yang dimiliki oleh negara sendiri, dari PKP sudah ada data konkretnya nggak sih Pak? Ini tahap verifikasi ya, masih bertahap ya, bertahap gitu ya. Oke, langsung ke Pak Didi. Pak Didi, tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya pemerintah daerah, kepada Pak Bupati, mohon maaf. Tadi Pak Didi sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah daerah ini sudah punya kok lahan-lahan Pemda yang sudah disiapkan. Betul demikian Pak? Adakah kesulitan dalam proses pencarian lahan untuk hunian tetap ini, Pak Bupati? Saya pikir mungkin pemerintah daerah punya lahan itu Mbak, tetapi sepertinya tidak mungkin karena lahan yang punya Pemda ini kan belum tentu dekat juga dengan lokasi desa yang terdampak gitu. Jadi kita fokus seperti kekhawatiran Pak Dian tadi, relokasi ini diupayakan tidak terlalu jauh dari desa yang terdampak sebelumnya gitu. Karena memang umumnya satu desa ini mereka berada dalam satu kawasan. Jadi kalau dia tidak terlalu jauh dari lokasi terdampak ini, mereka masih ke depannya nanti akan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat kita gitu. Terutama lahan-lahan perkebunan dan lahan pertanian mereka gitu. Tetapi walaupun demikian untuk ini nanti kami Pak ini terus berkoordinasi dengan pihak terkait tentunya untuk pembebasan lahan ini. Tentu kami juga punya strategi barangkali nantinya upaya-upaya bagaimana supaya relokasi ini bisa cepat kita laksanakan sehingga pembangunan rumah tetapnya bisa segera kita laksanakan Pak Didik gitu. Ya, baik Pak Bupati. Pak Trubus, tadi sudah dikatakan juga, jadi memang ini simultan, semuanya langsung bergerak cepat.
ini baru tahap pertama, nantinya ada tahap-tahap berikutnya untuk memenuhi dari kebutuhan hunian tetap dari masyarakat sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya melihat ini apa namanya dua hal ya. Yang pertama bahwa masyarakat yang mengendaki, misalnya pemerintah daerah mengendaki pembangunan langsung saja rumah tetap. Nah ini dipastikan tadi kaitan dengan legalitas tadi, tanah itu yang paling pasti. Kemudian juga kaitan dengan mata pencahariannya, itu yang paling utama. Kemudian yang untuk ada daerah yang minta apa namanya hunian sementara karena memang kondisinya belum begitu banyak yang dibutuhkan, rumahnya lama, masih agak lama gitu ya. Nah yang sementara ini juga harus dipastikan juga bahwa ini masyarakat diberi ini, karena biasanya masyarakat kan bosen tinggal di tempat ini. Nah ini supaya nggak bosen, seperti apa yang harus dilakukan? Nah, artinya dikasih aktivitas apa sehingga mereka ada kalau kewenangan misalnya pemerintah ngasih uang 600.000 atau berapa, kemudian kan ada itu ya, jika mereka mau sewa, mau ini boleh misalnya meninggal tempat itu sambil menunggu nanti rumah tetapnya. Jadi tapi misalkan artinya sebenarnya seperti pertanyaan tadi dari Pak Bupati dan juga respon Pak Didi, harusnya ini sudah langsung ke hunian tetap saja atau bagaimana? Iya, kalau saya sebetulnya langsung aja hunian tetap saja gitu. Jadi langsung kan toh ini dibangun oleh ini kan non APBN kan, non APBN, nanti APBN tinggal membackup aja kan gitu. Artinya mempercepat itu semua. Nah, sehingga kalau memang pakai hunian sementara kan nanti jadi karena panjang urusannya kalau sementara ini kan, termasuk masyarakat pembangunannya juga 6 bulan loh hunian 6 bulan dan korbannya kan? sendiri yang merasa ini apakah bangunan ini kan kadang-kadang masyarakat sulit sekali ya, namanya kita menghadapi masyarakat yang kondisinya trauma tadi kan belum pernah terjadi sebelumnya gitu kan, yang kata Pak Bupati lah. Karena itu menurut saya ini lebih baik dibuatkan aja yang kira-kira mungkin langsung saja, cuman memang tadi tanahnya memang kan terbatas. Nah, keterbatasan tanah ini yang harus dipikirkan bersama, tetapi yang jelas yang dananya sudah siap, yang dari non APBN itu kan siap, itu sudah berarti tinggal entah dari mana lah, pokoknya gotong royong, entah itu perusahaan entah apa, pokoknya itu nanti harus segera dibangunkan gitu. Jadi apakah dipilah kemudian yang khusus ini apa namanya hunian sementara itu yang dari non APBN, kemudian yang APBN nanti yang sifatnya yang hunian tetap kan, seperti itu kan, tapi ada skema yang jelas gitu loh. Karena skema itu yang menjadi penting, karena kalau tidak nanti publik menanyakan lagi terus sampai kapan saya menunggu, kan namanya menunggu itu kan sesuatu yang membosankan kan, jadi kalau ada lagunya kan begitu ya, jadi harus dikasih kepastian, itu aja yang penting. Kita berikan ruang juga kepada pemerintah untuk bergerak cepat ya dengan ini kan cukup banyak sebenarnya apa yang perlu diperhatikan ya Pak ya, baik dari sisi legalitas, lahan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Pak Didi, kemudian juga Pak Trubus dan Bapak Bupati sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu, wassalamualaikum.